Bisyot, bisnis menjadi berkat. Kembali lagi bersama saya Lovanda Sembayang dalam program Bisnis Mentoring Bisyot. Pada episode kali ini kita kedatangan seorang pebisnis yang sukses bergerak di bidang industri air minum kemasan. Tidak lain dan tidak bukan adalah Bapak Robertus Budi Setiono, SPD MM. Langsung saja kita sapa. Shalom Pak. Shalom Lovanda. Masih semangat? Luar biasa, sehat selalu ya. Sehat selalu. Dan juga hadir teman-teman kita yang sudah di studio. Halo Kak Novel. Halo Kak Lovanda. Ada juga Kak Ardo. Halo Kak. Dan juga ada Kak Ervan. Halo, shalom Kak Lovanda. Luar biasa. Mari kita sama-sama simak video profil dari Pak Robertus Budi Setiono. Saya Robertus Budi Setiono, Direktur PT Harmak Cipta Indonesia. Perjalanan karir saya dimulai sebagai manajemen trainee di suatu grup perusahaan hingga hampir 10 tahun saya berkarya di sana. Dilanjutkan dengan berkarir sebagai manajemen consultant selama 7 tahun dan 11 tahun memimpin sekolah internasional di Jakarta. Perjalanan karir yang tidak mudah, namun dapat dicapai dengan semangat dan kerja keras. Saat ini, saya bersama PT Harmak Cipta Indonesia berfokus dalam menyediakan inovasi air minum masa depan yang tidak mengambil air dalam tanah, namun diolah dari kelembapan udara atau embun. Biorance Embun adalah salah satu produk hasil dari Harmak Aquatech. Dengan kandungan oksigen yang tinggi inilah yang menyebabkan air embun dapat menyehatkan, mendetoks racun-racun dalam tubuh, dan menyegarkan tubuh, serta mendorong terjadinya proses peremajaan. Luar biasa teman-teman, kita telah mendengarkan video profil dari Pak Robertus dan pada episode sebelumnya kita telah belajar mengenai keluarga dan pelayanan beliau. Pada saat ini kita akan mendengarkan sharing singkat mengenai bisnis dan juga karir dari Pak Robertus. Langsung saja kita tanyakan kira-kira secara singkat saja Pak, bagaimana perjalanan karir Pak Robertus nih? Baik, setelah saya lulus dari S1 saya masuk dalam, puji Tuhan, Tuhan memberikan karunia buat saya, berikan kesempatan untuk bisa bekerja di satu korporasi besar di Indonesia, kurang lebih sampai 10 tahun, dan setelah itu saya masuk dalam dunia consultancy. Lalu saya mulai masuk juga setelah 7 tahun di dunia consultancy, lalu saya masuk dalam karyawan lagi. Tapi di level eksekutif di salah satu korporasi lagi, memimpin satu perusahaan korporasi berbisnis di FMCG, kemudian juga dilanjut dengan sekolah internasional. Selama 11 tahun saya memimpin 2 sekolah internasional di Jakarta. Baru setelah itu saya pindah lagi ke dunia FMCG lagi, memimpin perusahaan snack di Solo, dan baru kurang lebih 2 tahun yang lalu saya mulai diminta untuk memimpin dan memulai bisnis air dalam kemasan ini. Luar biasa, embun ini ya Pak ya? Betul. Dan kira-kira nih Pak, bisa dijelaskan kenapa harus embun nih Pak? Baik, latar belakang kenapa harus embun, karena kita tahu di saat ini sekarang banyak sekali informasi yang beredar. Bahwa permukaan tanah Jakarta semakin turun, bahkan bisa membahayakan kalau terjadi Jakarta tenggelam. Lalu juga kontaminasi air terhadap berbagai macam kotoran manusia, kotoran hewan, maupun zat-zat kimia yang ada, pestisida. Sehingga pengelolaan dan pengolahan air dalam tanah semakin sulit untuk bisa menjamin kesehatannya dan kemurniannya. Lalu kita melihat Tuhan sudah memberikan juga udara kita yang dipenuhi dengan kelembapan udara. Kelembapan means air juga ada di sana kan? Nah, coba kita pikirkan teknologi dan akhirnya kita menemukan satu teknologi yang cukup baik. Lalu kita patenkan di berbagai negara untuk bisa mengubah kelembapan udara itu menjadi air minum yang lebih segar dan lebih sehat buat kita. Jadi air embun ini bukan sekedar merek lah ada, tapi ini benar-benar airnya adalah air embun. Benar-benar embun. Kita di masa-masa kecil kita, kalau kita sakit, tentunya orang tua kita udah kita cari embun di luar di pagi hari. Nanti diminumkan dan ada kesembuhan di sana. Nah, itu kan nyarinya susah banget. Atau ngumpulin air di daun pohon itu kan susah. Sekarang air udah dalam kemasan, tinggal kita konsumsi saja air embun.
Ini keunggulannya tidak ada mineralnya atau mineral rendah sekali, tetapi kandungan oksigen larutnya yang cukup tinggi. Hasil riset dan pengukuran 12 ppm, kebutuhan tubuh kita 8 ppm. Jadi memenuhi kebutuhan kita jauh melebihi itu. Karena ini airnya ringan, karena kandungan mineralnya kecil sekali, air ini ringan bisa menyegarkan dan membuat kita minum jauh lebih enak. Dan oksigennya merejuvenate, meremajakan sel-sel yang ada dalam tubuh kita. Dan juga kalau ini disemprotkan di muka juga semakin remaja. Tapi jangan kebanyakan, nanti jadi bayi lama-lama. Kan? Saking remaja-remaja jadi bayi. Gitu loh, Wanda. Luar biasa, terima kasih Pak Robertus. Luar biasa teman-teman, udah hadir nih embun dari Pak Robertus. Tentunya banyak banget teman-teman yang pasti udah nggak sabar untuk nyobain embun ini juga Pak ya. Luar biasa. Dan setelah ini kita akan menerapkan sesi mentoring mengenai bisnis model kanvas langsung dari Pak Robertus. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bisyut, bisnis menjadi berkat. PT Harmak Cipta Indonesia kini hadir sebagai perusahaan pertama di Indonesia yang menyediakan air minum bersih, segar, dan murni yang diperoleh dari sumber terbarukan, yaitu ekstraksi kelembaban udara dengan teknologi yang inovatif, sehingga menciptakan ketersediaan sumber air yang tidak terbatas menjadi air minum yang berkualitas dengan merek Purance Embun. Dari udara pegunungan yang bersih dan kadar kelembapan yang cukup, udara dihisap oleh mesin SDP atau Systemized Dew Process yang kemudian difilterisasi melalui Microparticle Separator System, yaitu sebuah filter dengan beberapa lapisan untuk menjamin dan memastikan udara yang masuk benar-benar bersih. Lalu, udara yang benar-benar sudah bersih diekstraksi melalui proses pengembunan terkendali sehingga menghasilkan air embun yang kemudian ditampung dalam penampungan khusus yang steril yang telah dilindungi dari berbagai macam bakteri jahat. Air tersebut kemudian dimasukkan dalam tangki stainless khusus yang kemudian diproses menjadi air embun kemasan. Kemudian disalurkan ke mesin filling teknologi sterilisasi yang tinggi ke dalam botol yang didesain secara unik berbentuk segitiga. Kemudian diperiksa secara detail oleh SDM kami yang berpengalaman dan kemudian melalui beberapa tahapan proses mulai dari perlabelan dan identifikasi produk serta melalui proses sterilisasi dan quality control yang ketat sebelum produk kami dipacking dan didistribusikan kepada reseller dan retail konsumen. Purance Embun dari Harmak adalah solusi air minum masa depan. Bisyut, bisnis menjadi berkat. Teman-teman, kita masuk dalam sesi mentoring bersama dengan Pak Robertus. Namun sebelumnya, kita mau perkenalan dulu nih dengan teman-teman yang udah hadir di studio hari ini. Pertama-tama kita kenalkan ada Kak Nobel. Shalom Kak. Shalom. Halo, nama saya Alfred Nobel. Saya founder dari Obapan Bakery. Terima kasih. Terima kasih Kak. Lalu kepada Kak Ervan, silahkan. Halo, shalom sahabat Bisyut. Perkenalkan, nama saya Ervan. Saya merupakan founder dari Mediways. Terima kasih Kak Ervan. Yang terakhir, Kak Ricardo, silahkan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dika Ricardo Tadung, dipanggil Ardo. Saya merupakan founder dari Hortinesia. Terima kasih Kak Ricardo. Langsung saja kita dengarkan sesi mentoring bersama dengan Pak Robertus. Silahkan Pak. Terima kasih Lovanda. Sahabat Bisyut, kita akan mulai masuk dalam satu sharing yang mungkin lebih serius. Pembahasannya cukup padat, tapi kita akan saya coba sharingkan dengan cukup ringan ya. Dalam menjalankan dunia bisnis, kita pasti butuh perencanaan-perencanaan yang cukup komprehensif, cukup lengkap. Nah, ini ada satu pola, satu format yang disebut dengan bisnis model kanvas. Di mana dalam bisnis model kanvas ini terdiri dari 9 segmen, 9 bagian yang nanti kita akan coba isi satu persatu. Nah, kalau ini sudah bisa kita buat, kita imajinasikan dan kita tuliskan, itu menjadi satu planning usaha kita yang cukup komprehensif. Tapi sebelum ke situ, intisari daripada bisnis model kanvas ini adalah kita harus tahu dulu siapa target market kita, target customer kita. Jadi who is our target market actually gitu kan. Dari kalau kita udah tahu, mana kita coba telaah dan coba kita melakukan riset kecil-kecilan supaya kita tahu apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan. Bahkan kalau kita punya pengalaman lebih jauh lagi, tidak hanya
kebutuhan dan keinginan dari customer kita yang terartikulasi. Tapi bahkan kita dalam kongko itu, kita bisa juga lihat latent needs-nya apa. Kebutuhan yang tidak terungkapkannya seperti apa. Kalau kita bisa menyentuh ke sasaran itu, kita menemukan kenalinya, dan kemudian kita melakukan ideation untuk melakukan ide bisnis seperti apa, baru kita bisa menunjukkan, berarti value proposition saya apa. Jadi kalau kita, sahabat bisnis, bisa lihat grafik yang ada gambar segitiga, kita mulai dari dasar dulu, customer-nya siapa. Kemudian kita telaah dan kita naik ke atas, value proposition kita mau ngapain. Bisnis kita akan menjanjikan apa sih? That's value proposition. Kemudian baru setelah itu kita lihat apakah value proposition itu bisa kita laksanakan nggak. Kita mulai masuk ke areal yang how-nya, value chain-nya seperti apa. Dari supplier, proses, sampai dengan ke customer, supply chain-nya kayak apa. Bisa kita kelola nggak dengan baik. Nah, untuk itu semua pasti ada biaya. Dan ada juga revenue. Kita hitung. Kalau revenue lebih besar daripada biayanya, artinya untung. Kalau revenue sama dengan biaya, itu namanya break even. Kalau sebaliknya, namanya rugi. Nah, itu aja sih gampangannya. Nah, bicara 9 segmen daripada bisnis model Kanvas, kita selalu bicara paling customer segmen dulu nih. Ya, dari sisi customer dulu tadi katakan question-questionnya atau pertanyaan yang ada, kita menelaah siapa customer kita. Kita mau bermain di mana? Apakah kita mau bermain di massive, di mass product, di mass market, atau di segmented, atau niche? Kalau kita bicara di mass, berarti kan produk kita menjadi jadi satu produk yang memang diproduksi secara masif. Harganya pasti akan jauh lebih rendah karena ini menjadi komoditi. Harga nggak bisa kita tentuin, yang menentukan adalah pasar karena marketnya banyak dan produksinya juga banyak sekali. Segmented mungkin setengah-setengah, tapi saya lebih cenderung ke ekstrem yang atasnya adalah niche market. Niche marketnya adalah marketnya kecil, volumenya kecil, tapi kita bisa memberikan value yang lebih besar dengan price yang jauh lebih besar. Premium namanya. Ya, revenue kita bisa tinggi karena price-nya yang tinggi dikali volume yang rendah, dan sebaliknya dengan yang mass tadi. Kalau kita tahu seperti itu, kita baru menelaah apa yang mereka butuhkan tadi dan mulai kita terjemahkan, langsung lari ke sebelah tengahnya, kotak tengah yang namanya value proposition. Itu kita tahu apa yang mereka butuhkan dan apa yang kita janjikan. Sebenarnya ada satu teori lagi untuk menemukan value proposition, tapi saya nggak akan bahas di situ karena itu butuh pembahasan lebih lanjut. Tapi anyway, kalau sudah tahu value proposition-nya, maka kita mulai melihat dengan value proposition seperti itu, kemudian segmen yang kita bidik seperti itu, maka butuh customer relation seperti apa. Kita akan berkomunikasi dengan customer kita dengan gaya apa sih? Apakah dengan digital, apakah dengan offline, ataukah dengan temu muka, atau gimana? Kita tentukan, supaya nanti pada saat kita melakukan promotion pun kita tahu media mana yang kita paling cocok untuk kita pakai. Itu customer relation-nya. Kita mau sejauh apa? Perlu intimacy yang tinggi atau tidak? Lalu setelah itu udah ketemu, baru kita, kalau begitu kita tahu apa yang kita janjikan seperti ini, marketnya seperti ini, komunikasinya kayak gini, maka saya butuh channel yang seperti apa? Apakah channelingnya resellering, pakai reseller, keagenan, atau mau direct selling, atau online selling? Nah, ini macam-macam. Ini dari sisi yang menuju ke sales ya kan, semuanya. Kalau ini udah terbentuk, kita udah yakin, yes, planningnya kayak gini nih, dari sisi sales. Karena apa? Dari sisi sales ini, kita lari ke bawah. Untuk bisa menghasilkan uang dengan value proposition seperti itu, customer kayak itu, komunikasi gitu dan channel seperti itu, revenue stream-nya kayak apa nih? Kita bisa dapat duitnya dari mana? Apakah benar-benar customer bayar ke kita langsung, atau pakai membership, atau pakai apa? Macam-macam di sana. Kita tentukan juga, kira-kira nanti kita jualannya dengan gaya apa, dapat duitnya dari mana. Sisi ini selesai, baru kita ke dapurnya nih. Nah, dari sisi dapur yang paling penting apa? Key activities dulu, sebelum key activities mungkin malah ya key activities dan key resources. Key activities adalah proses supply chain mana yang utama yang kita lihat untuk bisa mendeliver dan memproduksi value proposition tadi. Key activities apa yang harus kita kelola? Lalu resources apa yang kita perlukan untuk itu? Nah, yang kita pegang adalah yang prioritas saja.
Key activitiesnya kunci-kuncinya saja, resourcesnya juga yang kunci-kunci saja, jangan yang lain-lain yang membuat kita pusing. Kita ambil aja. Seperti pada pertemuan episode yang lalu, saya katakan pada saat kita masih memulai bisnis, ya apapun ada di kita kan. Mau produksinya kita, salesnya kita, pengelolaan manajemennya kita juga, ya kan? Artinya apa? Kita nggak mau pusing dulu dengan produksi lah kitchen. Saya bisanya jualan, oke? Saya ambil dari orang lain, kita jual, dan kalau laku kita menambah terus, meningkatkan omset. Lambat laun kita punya modal, baru mikirin ke belakang. Nah itu artinya apa? Kita hanya punya resources seperti itu intinya, lalu aktivitinya itu aja. Tapi kita partnership kan? Dengan supplier kita. Nah, itu kuncinya. Kalau sudah mulai membesar, baru kita tingkatkan lebih lengkap, lebih besar lagi, akhirnya sampai ke titik korporasi. Kalau udah korporasi itu dari A sampai Z kita punya semua. Ya kan? Kita bisa kelola baik secara horizontal maupun secara vertikal. Ya kayak contohnya satu perusahaan Astra Group katakan, itu udah secara horizontal dia punya, secara vertikal juga punya, udah lengkap dia tuh. Menguasai semua. Nah itu adalah satu bisnis loop yang cukup korporasi yang cukup lengkap yang ada di salah satu perusahaan besar kita di Indonesia, Astra Group ya. Nah, kenapa perlu partnership sih? Kita juga kalau sudah menentukan key activities kita apa dan resources utama kita apa, pasti kan ada yang nggak utama kalau Anda, betul ya teman-teman ya? Yang nggak utama mau diapain? Kita kasih ke partner aja dah. Supaya apa? Kuncinya adalah kita bagaimana bisa hidup bersama nih. Bisa maju bersama. Yang tidak menjadi kunci, kita bisa berikan kepada partner kita. Baik dari sisi suppliernya, baik dari sisi mungkin dari sisi distribusi dari keagenannya, macam-macam kita menjalin kerjasama yang lebih lengkap lagi. Nah, kunci daripada partnership inilah yang harus dipegang utama. Kenapa? Kalau kita mengelola partnership ini, kunci utama apa? Agreement. Jangan dipikir, saya mau kongsian sama teman saya dah, gampang-gampang aja sah. Kalau bahasa Cinanya cinca-cinca aja deh. Nggak usah pakai perjanjian, jalan aja kita percaya. Nah ini bisa menimbulkan sesuatu hal yang tidak baik di kemudian hari. Kita sebagai anak Tuhan, jangan sampai kita berbisnis dengan teman pelayanan kita, awalnya bagus tapi ujungnya jelek. Lebih baik kita pahit dulu di depan deh. Saya mau kalau kita agreement sama Ervan nih, ya, saya minta profesionalitas kita kayak gini nih. Saya nyusun seperti ini perjanjiannya, hak Anda, kewajiban Anda apa, dan kewajiban saya apa. Kita tuliskan dalam satu paper agreement yang sah di depan hukum. Supaya apa? Bukan karena tidak percaya, tetapi untuk menjaga profesionalisme kita. Karena kalau saya mau ngomong ada beberapa contoh korporasi dunia yang jatuh gara-gara perjanjian yang kurang kuat gitu kan. Kenapa? Ada satu handphone, satu perusahaan smartphone tertentu yang diambil dari merek Amerika, dia suplaikan ke Korea, lambat laun akhirnya diambil alih. Karena apa? Pada saat perjanjian sudah selesai, sorry, aku nggak lanjutin lagi. Kenapa? Keilmuan utamanya ada di Korea. Ya kan? Diambil oleh dia dan dia kembangkan jauh menjadi pesaing yang lebih berat daripada partner yang lamanya gitu kan. Nah, kembali lagi, kuncinya adalah key activities dan key resources kita harus benar-benar pegang. Kayak contohnya Nike. Nike itu nggak punya pabrik. Tapi dia pegang kunci utamanya apa? Desain. Dia dekat dengan customer, dia bisa menerjemahkan customernya, dan dia menciptakan desain sepatu seperti apa. Dia pegang desainnya. Lalu marketing mana? Oh di Indonesia. Ya ambil aja partner dia di Indonesia. Ini kamu bikinnya sepatunya di Indonesia dengan metode gini-gini. Saya pegang desainnya dengan legal. Jadi Indonesia pun karena saya pernah membantu Nike, pabrik Nike milik Astra juga waktu itu, yang reject pun nggak boleh diapa-apain, harus di-destroy. Karena apa? Menjaga keaslian dan menjaga tidak bisa lepas dari tangkapan Nike dunia. Nah, kalau ini dijagain semuanya, itu akan jauh lebih efisien. Karena apa? Semua proses di dapur inilah mempengaruhi terhadap cost structure kita. Semakin besar yang kita kelola, semakin besar cost structure kita. Semakin sedikit yang kita kelola, semakin sedikit pula cost structure kita. Tetapi cost structure-nya sedikit, yang dikelola sedikit, hati-hati. Security-nya juga harus dijaga. Mungkin ada beberapa tambahan biaya yang membengkak adalah biaya security-nya. Asuransi,
legal standingnya, legal consultantnya harus kuat di sana. Supaya apa? Semuanya terjaga, terjadi balancing yang bagus, sehingga paling tidak cost structure kita bisa kita tata semikian rupa supaya semakin lama semakin efisien, tapi revenue-nya kita bisa booster semakin tinggi. Revenue stream-nya bisa di-booster tinggi karena tadi hubungan customer dengan baik, channeling yang kita tepat, value proposition yang bisa kita deliver ke customer semakin puas, customer bisa pakai, repeat lagi, nggak cuma repeat doang, tapi sampai customer juga mengadvokasi produk kita. Produk embun itu bagus loh. Saya kemarin sakit diabetes 480 minum 2 minggu ternyata turun jadi 250. Saya terusin lagi 1 minggu turun jadi normal sampai sekarang normal. Nah, ini kan salah satu testimoni yang baik yang disebut dengan marketing advocacy, di mana market kita, customer kita bisa bercerita pada orang lain, memberikan rekomendasi terhadap produk kita pada orang lain. Itu adalah kuncinya. Kalau ini viral kemana-mana, maka produk Anda akan dicari. Tapi hati-hati, channel Anda harus dijaga. Jangan sampai produknya dicari, sulit nyarinya produk di lapangan. Karena channelingnya terbatas. Maka ini harus benar-benar diatur sedemikian rupa antara apa yang kita janjikan dan apa yang kita komunikasikan market dengan ketersediaan produk kita, service kita harus pas supaya apa ada availabilitasnya cukup tinggi. Karena apa? Kalau kita udah bangun sedemikian rupa bagusnya, customer sudah suka, customer sudah mencari tapi sulit mencarinya, lama-lama dia gone juga. Kita akan rugi kan? Nah, ini kembali lagi harus benar-benar di-prepare sedemikian rupa, ekstra hati-hati walaupun tidak terlalu hati-hati banget. Karena kalau hati-hati banget gak jalan-jalan. Ingat pesan yang episode yang lalu, dare to start. Harus berani memulainya. Dan kita learning from the failures. Kita learning dari kesalahan kita improve terus, kita pelajari. Yang saya katakan tadi adalah bisnis model canvas nggak bisa sekali dibuat. Sekali dibuat, kita aplikasikan, kita evaluasi, ada gagal di sisi mana, kita improve lagi, kita perbaiki lagi. Dan bisnis model canvasnya adalah mobile, moving, dynamic. Sampai suatu saat kita menemukan satu proses yang bagus, ya paling tidak kita bisa sustain sekian tahun. Tapi nggak akan bisa bertahan langgeng, harus gini terus. Karena perkembangan dan perubahan zaman ini berubah. Bisnis model juga tetap dinamis. Walaupun bisnis kita ada sukses, tetap dinamis dan jangan sampai lupa untuk berubah dan mengikuti zaman. Jadi teman-teman Bisyut sekalian yang saya sangat banggakan dan diberkati Tuhan, mari kita mulai dari hal yang rapi, kita belajar hal yang rapi, yang sederhana, kita prepare semua bisnis yang kita bangun, kita belajar sana, kita praktekkan, sekali lagi, dare to start, berani untuk memulai, berani untuk mengevaluasi, berani untuk memperbaiki, dan berani untuk maju terus. Karena percaya, apapun yang kita buat, kalau sudah disusun, jangan lupa, tumpangin tangan, berkati, dan minta kehendak Tuhan untuk memberkati apa yang kita planningkan. Percaya saya, kalau bersama Tuhan, tidak ada yang mustahil buat kita. Terima kasih Bisyut. Ini pesan-pesan saya. Dare to start, dare to evaluate, dare to improve. Luar biasa teman-teman, kita berikan tepuk tangan untuk Pak Robertus. Luar biasa, materi tentang bisnis model canvas bukan hanya materinya tapi juga diberikan contohnya teman-teman. Tentunya teman-teman di studio dan sahabat Bisyut di rumah sudah banyak pertanyaan. Setelah ini kita akan masuk ke sesi diskusi bersama dengan Pak Robertus. Jangan kemana-mana, tetap di Bisyut, bisnis menjadi berkat. Bisyut, bisnis menjadi berkat. Teman-teman, kita telah mendengarkan sesi mentoring dari Pak Robertus dan tentunya teman-teman di studio telah memiliki banyak sekali pertanyaan. Langsung saja kita tanyakan pertanyaan pertama dari Kak Ardo, silahkan. Oke, Pak Robertus, saya ingin bertanya. Di sini ada type of values dari value proposition. Nah, bagaimana menentukan value proposition kualitatif yang tepat, Pak? Baik, memang dalam kita melakukan riset pasar, yang paling mudah kita cari adalah secara kuantitatif, bisa diukur segala macam. Tetapi apa yang kita temuin di lapangan semuanya kualitatif sebenarnya. Tapi kualitatif yang sehebat apa sih? Artinya kualitatif ini memang harus dikuantifisir supaya kita bisa melihat prioritasnya yang mana, yang paling utama yang mana, itu yang kita pilih. Apakah 100% pasti akan tepat? Belum tentu juga, tapi at least kita udah tahu gimana caranya menemukan kualitatif yang lebih tepat dengan mengkuantifisirnya, menghitungnya dengan secara angka. Memang ini butuh keilmuan yang tersendiri, Ardo.
tidak bisa saya jelaskan secara details, tetapi ada keilmuannya untuk melakukan riset secara kualitatif maupun kualitatif. Itu memang padanan yang tidak bisa dipisahkan. Luar biasa. Pertanyaan berikutnya kepada Kak Ervan. Ya, saya ingin bertanya Pak, apakah semua bisnis termasuk bisnis mikro, UMKM, atau rintisan perlu membuatkan bisnis model kanvas? Bagus sekali pertanyaan Evan. Apakah memang bisnis model kanvas ini dipakai untuk UMKM? Saya katakan di episode yang lalu, kalau kita mau memulai satu bisnis, kita butuh perencanaan yang baik. Nah, bisnis model kanvas ini jadi satu format yang kita bisa latih, kita pelajari untuk membuat perencanaan. Dan ternyata nggak cuma perencanaan, sahabat bisnis. Karena pada dari perencanaan ini kita coba aplikasikan. Lalu kita pelajari mana yang gagal, dan gagalnya ada di segmen mana, kita coba pelajari. Kita coba evaluasi, kita coba perbaiki. Lambat laun dalam menganalisa, menyusun, dan menggunakan bisnis model kanvas ini semakin mahir. Kalau kita udah mahir, maka kita akan bisa membangun satu bisnis yang jauh semakin maju dan ada pertumbuhan semakin tinggi. Karena memang bisnis model kanvas ini membantu kita untuk memulai dan menyusun satu bisnis yang lengkap dan komprehensif. Berani coba aja, berani belajar, berani salah. Luar biasa. Terima kasih Pak Robertus atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya dari Kak Nobel, silahkan. Halo Pak, kalau pertanyaan dari saya tuh tentang key partnership. Prinsip-prinsip apa yang harus ada dalam aspek partnership ini? Mulai dari internal tim, kemitraan, juga dari sisi investor. Bagus pertanyaannya. Tadi juga saya cukup jelaskan bahwa di key partnership itu kunci utama ada di legalnya. Seprofesional mungkin dalam urusan legal dokumen kita harus kita jaga. Di internal tim kita harus bikin agreement seperti apa. Yang namanya agreement kan kesepakatan dua belah pihak. Tetapi harus tertulis dan kita tanda tangani bersama. Kalau mau lebih kuat lagi dan punya budgetnya di depan legal, nah ini akan jauh lebih kuat. Termasuk juga adanya non-disclosure agreement, perjanjian untuk tidak membocorkan rahasia perusahaan kita. Jadi kalau secara prinsip memang legal dokumen itu hanya membatasi kita. Tapi kembali lagi, Anda harus cari partner yang punya hati yang sama, anak Tuhan yang sama, punya kesetiaan dan ketaatan dan iman, kepercayaan, dan layak dipercaya yang sama. Terima kasih Pak atas jawabannya. Kebetulan saya sebagai host diberikan kesempatan Pak untuk bertanya pada episode kali ini. Dan tentunya masih tentang embun nih Pak. Kira-kira apa value proposition dari embun Pak? Pertanyaan yang cukup ringan, tapi jawabnya berat ini. Berat ya Pak? Karena menyangkut diri sendiri. Ya kan? Kalau embun sendiri, kalau kita bicara, Pak, embun itu termasuk dalam kategori apa sih Pak? Apakah ini air mineral? No. Di dunia bisnis air banyak kategori, tapi embun punya kategori sendiri. Apa sih uniqueness-nya? Sekali lagi, ada oksigen terlarut yang tertinggi. Tapi manfaatnya apa? Satu tadi, menyegarkan, rejuvenate peremajaan. Tapi yang bisa kena langsung sebenarnya, uniqueness yang paling kena adalah kalau Anda minum obat, lalu minumnya dengan embun, serapan obat itu ke dalam tubuh kita akan semakin optimal. Karena embun membantu penyerapan obat semakin optimal. Jadi ini yang kita rasakan dari testimoni yang ada. Kalau Anda tanya, Pak ada risetnya? Belum. Tapi kita tahu dari testimoni dari teman-teman yang menggunakan itu ternyata seperti itu. Dan inilah satu keunggulan dan keunikan dari air embun ini, selain segar juga bisa membantu pengobatan karena dia bisa membantu penyerapan obat semakin optimal. Luar biasa, terima kasih Pak Robertus atas jawabannya. Ya teman-teman, kita sudah sampai di sesi akhir pada episode kali ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Robertus. Terima kasih sudah mau datang ke studio dan juga teman-teman. Terima kasih banyak. Dan untuk sahabat Bisyut yang ada di rumah, tetap nantikan episode selanjutnya dengan mentor yang baru dan juga topik yang lebih menarik juga tentunya. Tetap di Bisyut, bisnis menjadi berkat. Bersama dengan saya Lovada Sebayang dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.